Tuhan, kita kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Sarapan Rohani GPD Situbondo. Pagi hari ini kita sudah bersama-sama dengan Ko Yunias. Halo Ko. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini aku dengar nih kita mau ngomongin soal Onesimus. Onesimus itu siapa sih Ko? Terima kasih Saudara Dinda. Begini ya, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang atau berbicara tentang seorang tokoh Alkitab dan Perjanjian Baru, yaitu orang yang bernama Onesimus. Nah, mungkin Onesimus ini jarang dikhotbahkan ya, dalam maksudnya di gereja atau dibicarakan di renungan-renungan. Tetapi hari ini Saudara Dinda kita akan melihat kisah singkat lah. Kitab Filemon ini kan cuma satu pasal, terus beberapa ayat saja. Nah, ini menceritakan tentang surat Paulus yang disampaikan kepada Filemon tentang orang yang bernama Onesimus. Nah, ceritanya adalah Onesimus ini adalah seorang budak pada waktu itu. Nah, Onesimus ini membuat suatu kesalahan kepada tuannya yang bernama Filemon. Nah, saya membaca ya, kalau di Alkitab dikatakan di sini dia tuh seperti mempunyai hutang ya. Dalam Filemon 1 ayat 1 ayat 18 dikatakan di sini kalau dia merugikan engkau atau berhutang. Tetapi tafsiran lain itu ada yang mengatakan bahwa Onesimus ini mencuri harta benda, mencuri sesuatu dari tuannya yang bernama Filemon, sehingga Onesimus ini dipenjara bersama-sama dengan Rasul Paulus pada waktu itu. Nah, diceritakan bahwa di dalam Filemon cuma satu pasal ya, Filemon 1 ini di sini dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa usia Paulus pada waktu itu sudah sangat tua di penjara ini. Nah, dia mempunyai seorang anak rohani dari seorang budak yang bernama Onesimus. Nah, jadi kisahnya itu Onesimus ini bertemu dengan Rasul Paulus dan Onesimus ini bertobat. Nah, dikatakan, saya baca nih ayat 11 ya, ayat yang ke-11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, terus tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Jadi dari seorang budak yang mengenal Tuhan Yesus, dikatakan bahwa Onesimus ini sangat berguna, baik itu bagi Rasul Paulus yang ada di penjara ataupun bagi Filemon. Nah, dikatakan dulu dia yang tidak berguna bagimu maupun bagi Filemon. Terus ayat 12 ini, dia kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku. Jadi benar-benar Onesimus ini anak rohaninya, ya dianggap seperti anaknya sendiri rasanya kan. Diceritakan di Filemon ini, surat kepada Filemon ini seperti anaknya sendiri. Dan di sini sebenarnya Paulus juga mengatakan bahwa sebenarnya ayat 13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Jadi kalau kita membaca ini, sebenarnya Onesimus ini sangat berguna sekali bagi pelayanan Paulus pada waktu itu di penjara, menemani, membantulah. Nah, disitulah kisah kehidupan dari seorang Onesimus. Ayat 16 ya saya bacakan, dikatakan oleh Rasul Paulus ini, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara kekasih bagiku, sudah demikian apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi ini adalah surat yang ditulis sendiri oleh Rasul Paulus yang akan dikirimkan kepada Filemon, dan dia mengatakan bahwa supaya Onesimus ini waktu akan dikembalikan kepada Filemon tidak dianggap lagi sebagai seorang budak, tetapi di sini dikatakan bahwa itu sebagai saudara kekasih. Maksudnya saudara kekasih baik di dalam Tuhan Yesus maupun di dalam dunia ini. Jadi kedudukannya bukan lagi sebagai
budak. Dan juga dikatakan ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, itu adalah surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada Filemon. Nah, di sini kita melihat bahwa dari seorang budak yang mengenal Tuhan, bertobat, mungkin dari pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, Onesimus ini menjadi seorang yang sangat berguna kembali untuk membantu pelayanan pada waktu itu. Begitu saudara Indah. Jadi dari kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, kemudian kita salurkan kepada orang lain, itu bisa saja merubah hidup mereka. Pengampunan yang kita berikan kepada orang yang mungkin juga bersalah sama kita, itu juga bisa mengubah kehidupan mereka. Jadi penting sekali ya untuk kita punya kasih dan pengampunan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan ini ya, saya bacakan kembali ini. Paulus saking melihat perubahannya dari Onesimus ini ya. Ayat 19 ini, aku Paulus menjaminnya sendiri dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tangguhkanlah semua itu kepadamu. Jadi benar-benar Onesimus ini sesuatu yang spesial bagi Paulus. Dia menjaminnya dengan tulisan tangannya sendiri, surat yang disampaikan yang akan dikirimkan kepada tuannya Onesimus ini, yaitu Filemon ini. Nah, ini kita dari kisah Onesimus ini kita mendapat sebuah pelajaran ya dari Bunda ya. Apa pelajarannya? Nah, itu pelajarannya yang dapat kita terima yaitu begini, dari apa yang diterima oleh Onesimus dalam penjara, yaitu kasih dari Rasul Paulus, terus terutama pengampunan. Jadi ada pengampunan dari Filemon, dia sebagai tuannya, dia tidak menuntut apa-apa. Harusnya pada waktu itu peraturan seorang budak yang sudah melakukan kesalahan kepada tuannya itu hukumannya sangat berat pada waktu itu. Tetapi di sini bahwa ada pengampunan yang diberikan kepada tuannya Filemon kepada Onesimus. Jadi ada kasih yang diterima oleh Onesimus dan ada pengampunan yang diterima oleh Onesimus, sehingga dampaknya Onesimus ini menjadi seorang yang sangat berguna mendampingi pelayanannya Rasul Paulus pada waktu itu. Walaupun kalau membaca dalam Perjanjian Baru itu hanya ada 2 kali cerita tentang Onesimus disebutkan, tetapi itu pun kita melihat perubahan dari seorang budak menjadi seorang yang sangat berguna mendampingi Rasul Paulus. Itulah dampaknya, ada pengampunan, ada kasih yang diterima oleh Onesimus. Ya, luar biasa ya. Iya, luar biasa banget ya kalau maksudnya ternyata pelayanan yang Paulus berikan untuk Onesimus itu, ya itu tadi merubah hidupnya. Ya. Nah, kalau boleh tahu tuh, setelah Onesimus ini dapat pengampunan, dapat merasakan kasih, itu ada gak sih kisah kelanjutan dari Onesimus ini? Oh, ada. Kalau saudari Dinda membaca nyarilah di Google tentang kehidupan Onesimus ini, ternyata dalam sebuah buku sejarah Onesimus ini ditulis dia itu menjadi seorang uskup di salah satu daerah di Kolose pada tahun 70-an sampai 100-an Masehi ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menjadi uskup yang terkenal pada waktu itu, dan dari kisah hidupnya diceritakan bahwa dia akhirnya mati ditangkap oleh tentara Romawi. Luar biasa kan, dia menjadi seorang uskup. Yang kebaca kalau sekarang ini dia menjadi seorang pendeta lah gitu ya. Dari seorang budak yang tidak dapat menentukan arah dirinya sendiri, masa depan sendiri, dia menjadi seorang pemimpin. Luar biasa sekali ya. Kita membaca ya ayat-ayat ya. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 2, saya bacakan. Dan inilah hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Terus Roma 5 ayat 8,
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih di dalam dosa. Jadi segala sesuatu itu dilandasi oleh kasih dari Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan Yesus yang sudah dikerjakan di atas kayu salib buat kita semuanya. Jadi kisah Onesimus ini memberikan kepada kita bahwa di dalam Tuhan Yesus pengampunan dan kasih Tuhan Yesus itu akan dapat merubah hidup kita semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Dinda, Ya. kita bicarakan tentang kisah dari kehidupan Onesimus. Ya, makasih Ko Yunias untuk Ya. berkat renungannya pada pagi hari ini. Bapak Saudara, mari kita senantiasa memiliki kasih dan pengampunan yang berasal dari Tuhan sehingga kita juga bisa menyalurkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai di sini saja renungan sarapan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.